Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi MI dan SMP Nurul Iman yang Bapak hormati. Sehubungan di bulan Rajab ini, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita kenang, yang perlu kita peringati agar kita bisa selalu mengingat-ingat apa yang sudah terjadi dan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mengingat-ingat apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, simaklah video ini, semoga kalian semuanya bisa memahami dengan baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman dan Kepala Sekolah SMP Nurul Iman Bapak I Fauzi HMSAG beserta Dewan Guru semuanya, dan siswa-siswi MI dan SMP Nurul Iman yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya, selamat belajar online. Kali ini kalian harus mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dalam hal peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan camkan sebelumnya yang teliti dan ingat-ingat hal-hal yang penting, karena nanti di akhir daripada pembicaraan Bapak ini akan Bapak tanyakan. Ada 5 pertanyaan yang akan Bapak berikan. Karena itu, siap-siap untuk mendengarkannya dengan khusyuk, dengan penuh kehikmatan. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dengan sebaik-baiknya dan bisa menjawab dengan baik dan benar. Hadiahnya tinggal ambil sendiri di Ramayana. Oke, makasih. Siswa-siswi MI dan SMP Nurul Iman yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Dalam kesempatan ini Bapak akan menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat pertama. Coba kalian buka Al-Qur'an surat ke-17 dan kalian lihat ayat pertama. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Silahkan kalian baca terjemahnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah
ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya dengan apa? Bithamar wal anhar, itu dengan buah-buahan yang melimpah ruah dan sungai-sungai yang mengalir jernih airnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Supaya apa? Supaya kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Apa itu kekuasaan Allah? Tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu tanda-tanda kebesaran Allah? Yaitu azaibu qudratihi, yaitu keajaiban-keajaiban kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah perlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh hamba-hamba. Kisah bermulanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi Muhammad berada di dekat Ka'bah. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa ke dekat sumur Zamzam. Lalu dibelahlah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan, dan setelah selesai dibersihkan, dikembalikan lagi seperti semula dalam keadaan sehat dan selamat. Dan pada saat itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj, yaitu dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Mereka berangkat berdua, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Coba kamu pikirkan, kira-kira mereka berdua berjalankah atau menaiki kendaraan? Coba, nggak mungkin kalau berjalan, karena begitu jauh jaraknya. Kalau berjalan seukuran 2 bulan. Nah, karena itu beliau menaik kendaraan. Coba kendaraan apa kalian tebak? Nah, kendaraan apa? Yang pasti bukan odong-odong, ya kan? Atau Grab, ojol, bukan. Yang akan dinaiki oleh beliau adalah hewan buruk. Nah, hewan buruk ini berwarna putih dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Wais, mantap. Nah, ketika itu naiklah Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Berangkat. Wih, serosot, juger. Sampailah, singkat cerita, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Jibril di Masjidil Aqsa. Kemudian buruknya itu ditambatkan, diikat di tempat para nabi yang mengikat kendaraannya pula di situ. Diikatlah di situ. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat 2 rakaat di sana. Setelah beliau sholat, beliau keluar. Ternyata di luar malaikat Jibril sudah datang dengan membawa 2 gelas dan menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelas yang pertama adalah khamar dan gelas yang kedua adalah susu. Suka nggak dengan susu? Ya, ditawarkan ada 2 gelas, khamar dan susu. Siapa yang suka susu? Nah, Nabi Muhammad memilih susu. Maka kata malaikat Jibril, asabtal fitrah. Muhammad, kamu telah memilih fitrah, yaitu agama Islam. Kalau seandainya engkau memilih khamar
nanti umatmu akan menjadi pemabuk semua. Bahaya nanti, pada teler semuanya nanti umatnya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad beserta Jibril Mi'raj. Mi'raj artinya naik ke langit. Naik ke langit dengan buraq. Wing, serosot, jeger. Sampailah di langit yang pertama, yaitu langit dunia namanya. Yang kita lihat nih ke atas itu namanya langit dunia. Itulah langit yang pertama. Jibril memintakan agar dibukakan pintu langit. Ada suara yang berkata kepada malaikat Jibril, "Man anta?" Saya Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa orang yang bersamamu Jibril? "Oh, dia adalah Muhammad," kata malaikat Jibril. "Dia yang sudah diutus oleh Allah." "Iya, dia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Oh ya, akhirnya dibukakan pintu langit yang pertama. Ternyata di situ ada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam. Disambut dengan gembira. Didoakan Nabi Muhammad dengan doa yang baik untuk kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai disambut dan didoakan, Nabi Muhammad kemudian berangkat dengan malaikat Jibril menuju ke langit yang kedua. Berangkat lagi. Wing, serosot, jeger. Sampai ke pintu langit yang kedua. Malaikat Jibril pun memohon agar dibukakan pintu langit yang kedua. Ditanyakan lagi seperti di langit yang pertama. "Man anta?" Siapa kamu? "Ana Jibril." Saya Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa orang yang bersama kamu? Dia adalah Muhammad. Oh, Muhammad. Dia yang telah diutus untuk berjumpa dengan Allah. Iya, kata malaikat Jibril. Akhirnya dibukakan. Dibukakan pintu langit yang kedua. Ternyata di sana ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Disambut lagi. Wah, dipeluk. Masya Allah. Ya kan? Didoakan lagi tuh Nabi Muhammad. Doa yang baik. Doa untuk kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai disambut dan didoakan oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua. Kemudian Nabi Muhammad berangkat lagi menuju ke langit yang ketiga. Wing, serosot, jeger. Itu. Sampai di pintu langit yang ketiga. Seperti di langit yang pertama, Nabi Adam meminta agar dibukakan pintu langit yang ketiga. Lalu ditanyakan lagi, "Man anta?" Siapa engkau? Malaikat Jibril menjawab, "Ana Jibril." Saya Jibril. "Wa man ma'aka?" Dan siapa orang yang bersamamu Jibril? Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Muhammad. Dia yang telah diutus untuk berjumpa dengan Allah. Iya, dia yang telah diutus untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, akhirnya dibukukan tuh pintu langit yang ketiga. Masya Allah. Siapa Nabi yang ada di langit yang ketiga? Tahu nggak? Yang paling ganteng, yang paling manis, kayak bapak nih manis. Ya, siapa dia? Pasti kalian tahu, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf. Disambut dengan gembira, disambut Nabi Muhammad. Didoakan lagi oleh Nabi Yusuf untuk kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Setelah didoakan, Nabi Muhammad pun berangkat lagi menuju ke langit yang keempat bersama malaikat Jibril. Wing, serosot, jeger. Sampailah di langit yang keempat. Seperti biasa lagi, Jibril ditanyakan dan Jibril memohon agar dibukakan pintu langit yang keempat. Lalu ditanya, "Man anta?" Ana Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa orang yang bersamamu? Muhammad.
Oh, dia yang sudah diutus oleh Allah dan untuk berjumpa dengan Allah. Iya, dia Muhammad yang sudah diutus oleh Allah dan akan berjumpa dengan Allah. Oh, akhirnya dibukakan pintu langit yang keempat. Siapa? Kalian tahu nabi yang berada di langit yang keempat? Yaitu Nabi Idris alaihi salam. Oh, senangnya, gembiranya Nabi Idris kedatangan tamu yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan gembira, Masya Allah, dengan peluk cium dan sebagainya. Dan Nabi Idris pun mendoakan Nabi Muhammad tentang kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai disambut, selesai didoakan, lalu Nabi Muhammad beserta Jibril naik lagi ke langit yang kelima. Berangkat lagi. Wing, sosot, juger, sampailah ke langit yang kelima. Seperti biasa lagi, ditanyakan, man anta? Siapa kamu? Oh, saya Jibril. Wa man ma'aka? Siapa orang yang bersama kamu? Muhammad. Oh, Muhammad. Dia yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan berjumpa dengan Allah. Iya, kata malaikat Jibril. Oh, akhirnya dibukakan lagi itu pintu langit yang kelima. Siapa yo? Di pintu langit yang kelima ada nabi apa namanya? Ingat. Yaitu Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun. Nabi Harun, sangat gembira sekali Nabi Harun kedatangan tamu yang luar biasa. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamu, ya, diterima dengan baik. Didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi Harun. Nah, setelah didoakan, setelah dijamu, setelah diterima, Nabi Muhammad beserta Jibril naik lagi ke langit yang berikutnya. Yang keberapa? Yaitu langit yang keenam. Siapa nanti nabi yang berada di langit yang keenam? Coba pikirkan pelan-pelan ya. Naik lagi berserta Jibril Nabi Muhammad. Wing, serosot, jeger. Sampailah di pintu langit yang keenam. Wah. Di pintu langit yang keenam, siapa itu? Di pintu langit yang keenam. Yaitu ada suara lagi. Jibril memohon untuk dibukakan pintu di langit yang keenam. Lalu suara bertanya, man anta? Saya Jibril. Ya, kata Jibril. Lalu, waman ma'aka? Siapa orang yang bersamamu? Muhammad. Oh, Muhammad yang sudah diutus oleh Allah dan dia akan berjumpa dengan Allah. Iya, kata malaikat Jibril. Oh, akhirnya dibukakan pintu langit yang keenam. Dibukakan. Siapa nabinya yang membukakan itu? Siapa di sana nabinya yang berada di langit yang keenam? Yaitu nabi yang sangat terkenal sekali. Siapa yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ini nabi yang luar biasa, yang membelah lautan dengan tongkatnya nih. Yang menjadi musuh daripada Fir'aun. Luar biasa Nabi Musa ini. Beliau berada di langit yang keenam. Nabi Musa ini. Nabi Muhammad disambut dengan baik oleh Nabi Musa alaihi salam. Disambut, dijamu, dipeluk, dicium, Masya Allah, luar biasa rasa cintanya para nabi begitu. Nah, kalian juga begitu, harus saling mencintai satu dengan yang lainnya sesama kaum muslimin ya. Akhirnya Nabi Musa pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad diterima dan didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam di langit yang keenam, kemudian berangkat lagi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Jibril menuju langit yang ketujuh. Wah, langit yang terakhir, langit yang ketujuh nih. Kira-kira bertemu dengan siapa ya? Coba dah, pikir-pikir.
tanya deh sama orang tua kamu, tanya sama ibu kamu, tanya sama bapak kamu. Kalau nggak tahu, tanya Pak RT. Tanya Pak RT. Kalau nggak tahu juga Pak RT, tanya Pak Satpam. Kira-kira gitu ya. Siapa di langit yang ke-7 ini? Berangkatlah Nabi Muhammad beserta Jibril. Wing, serosot, jeger. Nah, berangkat. Akhirnya sampai di depan pintu langit yang ke-7. Sebagaimana biasa, malaikat Jibril memohon agar dibukakan pintu langit yang ke-7. Namun ditanyakan terlebih dahulu kepada malaikat Jibril, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana Jibril." "Saya Jibril." "Oh Jibril ya. Wa man ma'aka?" "Dengan siapa kamu?" "Oh Muhammad." "Saya dengan Muhammad." "Oh dengan Muhammad. Dia yang telah diutus oleh Allah dan dia akan berjumpa dengan Allah." "Iya dia yang telah diutus oleh Allah dan dia akan berjumpa dengan Allah." Akhirnya dibukakan pintu langit yang ke-7 itu. Siapa yang berada di dalam langit yang ke-7 itu? Ayo, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam. Diterima Nabi Muhammad dengan sukacita, dengan senang hati, dengan gembira diterima, dijamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad didoakan kebaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, luar biasa. Pertemuan yang sangat luar biasa di antara dua Nabi itu. Selesai didoakan Nabi Muhammad SAW dan diajak lagi. Terus Nabi Muhammad naik ke atas. Wing, serosot, jeger. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah satu pohon yang sangat luar biasa. Yang daunnya itu besar-besar seperti kuping-kuping gajah. Dan buahnya itu buah yang sangat besar seperti gentong atau tempayan. Begitu. Yang keindahannya tak bisa dibayangkan dan tak bisa dilukiskan. Sangat indah sekali, luar biasa. Dan pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyunya yang diberikan oleh Allah? Yaitu sholat 50 waktu. Nabi Muhammad menerima wahyu itu dengan senang hati. Kemudian Nabi Muhammad turun ke langit ke-7, lalu ke langit ke-6. Nah di langit ke-6 ini Rasulullah SAW bertemu lagi dengan Nabi siapa? Masih ingat? Di langit yang ke-6? Yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Muhammad, apa yang telah dipardukan oleh Allah? Apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk umatmu?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Khamsina salatan." Yaitu aku diperintahkan dan umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Hah? Nabi Musa kaget. Luar biasa kata Nabi Musa alaihissalam. 50 waktu. Umatmu itu kecil-kecil wahai Muhammad. Pendek-pendek, kuntet-kuntet lagi. Mana mungkin kuat untuk bisa melaksanakan sholat 50 waktu. Umatku saja yang besar-besar, yang gagah-gagah, yang perkasa-perkasa. Satu waktu saja mereka enggan untuk melaksanakannya. Bagaimana dengan 50 waktu untuk umatmu? Coba kamu kembali lagi kepada Tuhanmu. Irji ila rabbik. Sana kembali kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif. Mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Karena umatmu tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan 50 waktu sehari semalam. Dipikir-pikir oleh Nabi Muhammad SAW. Iya juga. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diperingan, minta dikurangi dari 50 waktu ini. Akhirnya Allah berikan 5 waktu pengurangannya. Jadi 50 dikurangi 5 menjadi 45. Setelah dikurangi oleh Allah 5 waktu,
dan turun lagi Nabi Muhammad SAW menuju Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Muhammad? Sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Berapa waktu dikuranginya? 5 waktu. Jadi sekarang 45 waktu. Waduh, 45 waktu pun masih kebanyakan buat umatmu, wahai Nabi Muhammad. Tidak akan kuat umatmu. Minta lagi untuk dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji ila rabbik, kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi tuh Nabi Muhammad menuju Allah Subhanahu wa taala. Minta dikurangi lagi kepada Allah dan Allah kurangi lagi 5. Dari 45 menjadi 40. Setelah dikurangi itu, kembali lagi Nabi Muhammad SAW menemui Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, bagaimana? Sudah dikurangi oleh Allah? Sudah, wahai Nabi Musa alaihissalam. Berapa dikurangi? 5 waktu. Jadi 40 waktu. Wah, itu juga masih kebanyakan, kata Nabi Musa. Masih kebanyakan itu, wahai Nabi Muhammad. Minta lagi dikurangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, falam azal arji'u baina Rabbi wa baina Musa. Aku enggak henti-hentinya bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Terus aku bolak-balik minta dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailatin bi kulli salatin asrun. Fatilka khamsuna salatan. Wahai Muhammad, itu sholat 5 waktu sehari semalam dikerjakan sekali akan dibalas 10 kali lipat. Maka kalau kamu mengerjakannya 5 kali sehari semalam, maka sama seperti 50 kali. Berarti kita mengerjakan 5 waktu sama dengan kita melaksanakan 50 waktu sholat. Luar biasa. Mendengar wahyu Allah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala itu, maka Nabi Muhammad menerimanya. Kemudian Nabi Muhammad turun kembali menuju Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana? Muhammad, sudah diberikan keringanan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Jadi berapa sekarang? 5 waktu sehari semalam. Wah, itu pun terlalu banyak Muhammad, kata Nabi Musa alaihissalam. Masih terlalu banyak buat umatmu, tidak akan mampu umatmu. Wahai Nabi Musa, aku malu menjumpai Tuhanku. Aku sudah bolak-balik antara kamu dengan Tuhanku. Aku minta keringanan lagi kepadanya, aku merasa malu. Karena itu, cukup segini aku terima. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mengatakan kepadaku bahwa sholat 5 waktu sehari semalam itu sama dengan seperti sholat 50 waktu. Karena itu aku akan kembali ke dunia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke dunia. Dan diceritakan, disampaikan kepada umatnya yang berada di Mekah tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara mereka ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka sangat menolak sekali tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW karena itu nggak masuk akal. Perjalanan yang harus ditempuh 2 bulan hanya ditempuh sepertiga malam saja. Luar biasa. Bagaimana manusia bisa naik ke langit padahal manusia tidak punya sayap? Ini sangat ditolak oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu orang yang sangat-sangat menerima dan membenarkan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat menerima, sangat yakin sekali, sangat percaya sekali apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Karena itu Abu Bakar mendapatkan gelar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan cerita daripada Isra Mi'raj itu terus dikenang
diabadikan oleh para alim ulama, diceritakan di dalam kitab-kitab, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu mengingatnya dan memperhatikannya dan mengambil pelajaran darinya, dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan ditinggalkan, karena sholat ini adalah as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah agama yang ada pada diri kita akan tetap kokoh, kuat. Dan terus kita perkokoh, kita perkuat agama yang ada pada diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj itu kita ambil perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini hukumnya wajib, terutama bagi siswa-siswi MI dan SMP Nurul Iman yang sudah baligh. Hendaklah melaksanakan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, karena dosanya sangat besar sekali, lebih besar daripada pembunuhan meninggalkan sholat itu, lebih besar daripada pencurian, lebih besar daripada minum-minuman keras, lebih besar daripada narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu jangan tinggalkan sholat. Ya, tetap laksanakan sholat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan sedih. Ya, tetap kita melaksanakan sholat 5 waktu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian, yang sudah saya janjikan di awal tadi. Pertanyaan pertama, apa? Dari mana dan kemanakah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, apa yang dibawa oleh malaikat Jibril? Ada 2 gelas yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu yang berisi apa saja isinya? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj naik ke langit, dari langit pertama sampai langit ke-7, bertemu dengan Nabi siapa sajakah? Itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu ketika beliau berada di mana? Dan kelima, perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selamat menjawab. Kalau tidak tahu, ulang lagi videonya, diputar kembali, didengarkan kembali. Tidak tahu juga, tanyakan kepada tetangga, pada Pak RT, Bu RT. Ya, silakan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.